Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham dari kelas C Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pembagian kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Joh Letzker, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Adapun menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan ada 3. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Adapun konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama yaitu kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Adapun pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya Amerika Serikat. Adapun konsep pembagian kekuasaan yang anut Indonesia. Yang pertama, mekanisme pembagian kekuasaan Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Adapun pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang kedua yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pembagian kekuasaan horizontal yang terbagi ada beberapa. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dijalankan oleh MPR. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang dijalankan oleh DPR. Yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dijalankan oleh Presiden. Adapun pembagian kekuasaan horizontal. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan tanggung jawab kekuasaan negara dijalankan oleh BPK. Dan yang keenam yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan di daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten,
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pasal dan daerah. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dan bidang administrasi dan kewilayahan. Sebagai konsekuensi diterapkan asas desentralisasi di daerah. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten. Kedudukan lembaga kementerian. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2008 mengenai kementerian negara, kementerian kedudukan di ibu kota negara, kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama, merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Yang kedua, berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri dan pejabat setingkat menteri. Yang ketiga yaitu lembaga ini dibentuk dengan tujuan khusus yang didelegasikan oleh presiden. Dan yang keempat yaitu pembentukan dan pembubarannya bergantung pada keinginan presiden. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dan yang kedua, Badan Intelijen Negara atau BIN. Dan yang ketiga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dan yang keempat, Badan Koordinasi Penamanan Modal atau BKPM. Kelima, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Keenam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPD. Baik, itulah tadi materi singkat tentang sistem pembagian kekuasaan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Billahi fisabilillah haq, wastabiqul karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.